Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau Pendidikan Al-Quran pada pertemuan yang kedua di kelas 12 ini, di mana Bapak akan menjelaskan materi kita selanjutnya. Akan tetapi Bapak yang sebelumnya menyampaikan kalau ada pembelajaran yang diulang dari kelas 10, 11 sampai kelas 12. Sebelum Bapak sampaikan, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini dapat berkah dan bermanfaat, dan kalian dapat berhasil mendapatkan nilai yang terbaik di akhir ujian akhir sekolah kalian di SMA Negeri 11 Banjarmasin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Semoga dengan doa ini apa yang kita pelajari di pertemuan kali ini dapat kalian pahami dan kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk persiapan ulangan akhir sekolah, ya, untuk akhir ujian kalian di semester ini untuk kelas 3 di semester 2 yang akan keluar nanti, yaitu pertama di kelas 1 itu ada sekitar itu 9 bab, ya, yang dimana ini dibagi 4 bab di semester pertama dan 4 bab juga di semester kedua. Nah, untuk semester pertama kelas 10 yang diambil nanti adalah makhluk terbaik ciptaan Allah, bab ketiga halaman 15, itu surah At-Tin. Itu akan keluar, dan itu sudah Bapak sampaikan materinya pada semester kemarin yang merupakan ulangan dari materi kelas 1. Kemudian nanti juga di semester 2 kelas 1 juga ada soal yang keluar nanti juga surah Al-Alaq. Nah, yang keluar itu semua adalah Quran yang diantara Quran surah Al-Duha sampai An-Nas, ya, surah Juz Amma. Kan tadi kan surah At-Tin itu salah satu di dalam jurus surah Juz Amma. Yang kemudian ini surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu terdapat pada bab 8 halaman 35. Itu juga keluar. Nanti akan Bapak ulang materinya. Kemudian lagi di kelas 11 tadi cukup 2 aja, ya. Di kelas 1, kelas 11 itu juga ada surah Al-Duha sampai An-Nas, yaitu surah Al-Bayyinah dalam bab 2, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab 45, dan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan. Dan yang terakhir di kelas 11 ini juga ada bab ke-7 surah Al-Insyirah, inna alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, halaman 57. Jadi ada 3 materi di kelas 11 ini. Dan apa yang sudah kalian pelajari di semester kemarin, yaitu surah tentang hari kiamat. Contohnya surah Al-Qari'ah pada bab 2 dengan surah Az-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, surah Az-Zalzalah di bab 2 itu kalian pelajari. Ya, jadi cek aja di video Bapak kemarin itu dibacain kembali. Dan surah Al-Duha, syukur nikmat. Ini sebenarnya materi kelas 3 semester 2, tetapi sudah Bapak sampaikan di semester 1, ya. Jadi ini dipelajari lagi tentang syukur nikmat, tentang surah Al-Duha wal laili idza saja. Dan untuk selain surah Al-Duha sampai An-Nas, ada satu surah yang keluar daripada Juz Amma, yaitu tentang perintah dakwah. Ini tetap keluar karena ini adalah materi di semester 2 kelas 12 tentang surah An-Nahl ayat 125, dan ini juga surah hafalan pada semester ini, ya. Nah, yang akan Bapak jelaskan cukup ini pada pertemuan kali ini, yang nanti akan Bapak bagi menjadi 2 video. Silakan kalian buka pada halaman 73.
Masuk ke halaman 73, bab ke-7 ya. Bab ke-6 tentang kelapangan perintah dakwah. Surahnya apa? Surah An-Nahl ayat 125 dengan nanti surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 6. Tapi kali ini kita akan membahas satu surah dulu, surah An-Nahl ayat 125. Dengarkan dengan baik bacaan surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Surah An-Nahl ayat 125, kita bahas tajwidnya dulu. Ud'u ila, ada dal. Kalian tahu ini dalnya apa hukumnya? Dal di sini hukumnya qalqalah ya. Qalqalah apa? Qalqalah subro. Ini tidak Bapak tuliskan. Untuk qalqalah Bapak yakin bisa saja kalian baju di toko itu namanya qalqalah subro. Kemudian lagi ada sabili rabbika ya. Sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna. Nah, di sini ada hukum tajwid lagi. Nun yang bertasydid namanya hukumnya gunnah musyaddah. Apabila ada nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid, maka ini wajib didengungkan selama 3 harakat. Inna rabbaka, jangan langsung cepat. Inna rabbaka itu tidak ada gunahnya, harus dibaca dengan khusus dipanjangkan. Inna rabbaka ya, jangan tidak dipanjangkan, jangan inna rabbaka, itu terlalu cepat. Wa a'lamu bima dhalla, ada nun mati, ada an pun atau nun mati, ada nun mati ya. Nun tidak bersukun bertemu huruf do. Kalian cek do itu huruf apa? Itu adalah hukumnya ikhfa. Cara membacanya adalah diengkan, n jadi eng. Bima, tapi 3 harakat. Bima dhalla ya. Belum. Kemudian ada lagi an pun atau nun mati, ada nun mati bertemu sa. Sama kayak ini hukumnya ikhfa ya. Nah, nun mati bertemu sa ikhfa. Jadi cara dibacakan dengan eng. Pertama ini bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhtadin di akhir ayat ada hukum matobi, di akhir ayat hukumnya apa? Mat arid lis sukun. Nah itu. Kalau ini tadi hukumnya apa? Harus dipantulkan, namanya qalqalah subro ya. Nah, Bapak tuliskan aja biar ya. Udah pada lapas dal ya. Ini pada huruf lapas dal. Nah, kemudian itu saja untuk tajwid kita pada tajwid di ayat ini. Bapak bacakan artinya. Artinya, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini dijelaskan dalam kitab Ibnu Tafsir. Ibnu Katsir menjelaskan, hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan batil. Itu pengertian daripada hikmah dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada pertanyaan dalam soal Bapak, apa arti hikmah? Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan batil. Kemudian penjelasan dalam tafsir Jalalain menjelaskan,
serulah manusia, wahai Muhammad, kepada agamanya dengan Al-Quran, dan pelajarilah yang baik atau nasihat yang lembut, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, seperti menyuruh mereka untuk menyembah Allah dengan hujah-hujah yang jelas. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapatkan petunjuk. Maka dia membalas mereka. Ayat ini diturunkan sebelum perintah memerangi orang-orang kafir. Tafsir surah An-Nahl ayat 125. Nah, jadi dalam tafsir ini menjelaskan bahwa ayat ini menyuruh kita kepada wahai para manusia. Kalau disebutkan kata manusia berarti itu menunjukkan kepada kita semua umat manusia. Terlebihnya itu adalah kita sebagai umat muslim, kita memiliki kewajiban yaitu berdakwah. Ya. Kita memiliki kewajiban untuk berdakwah, yang dimana dakwah ini memiliki level yang berbeda masing-masing. Ya, level pertama adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dakwahlah dengan hikmah, perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, padahi dengan perkataan yang serius, tegas, sehingga orang tersebut dapat mendengarkan apa yang mana salah, mana yang benar. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah berdakwah untuk pertama kalinya secara terbuka-buka, ya, dan secara terbuka kepada kaum kafir Quraisy. Ya, Rasulullah menjelaskan tentang dakwahnya untuk pertama kali. Kata Rasulullah apa? Mengapa kamu menyembah apa yang telah kamu ciptakan? Madza ta'buduna ma takhluqun? Mengapa kamu menyembah apa yang telah kamu ciptakan? Apa yang mereka ciptakan? Patung-patung berhala. Ya, yang dimana itulah yang disebut dengan kaum kafir Quraisy, yang disebut dengan zaman jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Artinya bodoh. Bodoh dalam artian mereka menyembah sesuatu apa yang dia ciptakan, padahal yang dia ciptakan itu artinya makomnya lebih hebat orang yang membuat dibandingkan dengan yang dibuat. Nah, jadi sejak itulah banyak kaum kafir Quraisy berbeda pendapat. Ada yang menerima dakwah Nabi, ada yang menolak mentah-mentah. Salah satunya adalah Abu Lahab. Tabban yadak alihada jama'atana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mendengar dari itu maka turunlah wahyu Allah. Apa itu kata Rasulullah? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah tangannya Abu Lahab. Nah, jadi celaan dari Abu Lahab langsung terbalaskan dengan wahyu Allah yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Lahab, celakalah engkau. Mengapa engkau? Gara-gara ini sajakah kamu mengumpulkan kami di sini? Ya, saat itu Rasulullah mengumpulkan kaum kafir Quraisy itu di bawah gunung. Ya, di bawah gunung Rasulullah menyampaikan dengan serius, ya, mengajak kafir Quraisy untuk meninggalkan penyembahan patung berhala. Dan Abu Lahab yang pamannya sendiri, ya, Abu Lahab, ya, keluarga Rasulullah sendiri yang menolak secara tegas. Gara-gara ini sajakah kamu mengumpulkan ini kami di sini? Kemudian turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala surah Al-Lahab. Nah, jadi setelah itu langsung terdiamlah Abu Lahab karena mendengar firman dari Allah yang mengatakan celakalah Abu Lahab. Nah, jadi metode pertama untuk berdakwah itu adalah dengan cara hikmah.
padahi buju-buju dengan serius, jangan cengengesan, katakan dengan tegas, dengan berani, ini benar, ini salah. Ya. Kemudian metode yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Metode kedua, kalau misalnya kadang mempan juga metode hikmah, maka ajarilah dengan pelajaran yang baik. Kalau istilah pelajaran, maka ada beberapa metode. Ya, yang namanya pembelajaran yang biasanya dilakukan seorang guru, salah satunya adalah dengan memberikan kisah-kisah teladan, kisah-kisah Islam. Ya, seperti dalam Al-Quran saja kan banyak cerita-cerita Islami. Salah satunya cerita Nabi Nuh, ya, cerita-cerita Nabi Ibrahim, cerita-cerita dari Nabi Yusuf. Selain daripada Nabi juga ada cerita Ali Imran, keluarga Ali Imran. Nah, jadi dari melalui metode cerita, ya, akan bisa mudah mengena. Contohnya kepada anak kecil, mereka akan senang dengan dakwah yang melalui sebuah cerita-cerita, apalagi dengan dikemas dengan sedemikian rupa sehingga anak kecil menjadi senang mendengarnya. Selain metode cerita, ada metode yang namanya metode kabar gembira dan peringatan, basyiro wa nadhiro. Ya, kabar gembira apa? Kabar gembira seperti gambaran orang yang mendapatkan, yang sering melaksanakan sholat, orang yang sering mengerjakan puasa, gambarannya akan diberikan tempat yang layak di akhirat kelak, yaitu di surga. Allah sudah menyiapkan bagi kita, bagi orang yang rajin beribadah, bagi kita yang taat kepada Allah, bagi kita orang yang bertakwa, insyaallah akan mendapatkan jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Insyaallah nanti kita akan mendapatkan surga yang dimana kita nggak akan kehausan di sana, karena di sana ada telaga air susu yang mengalir, yang dimana itu tidak akan habis dan kita kekal di sana, gak akan mikirin lagi yang namanya kelaparan, kehausan. Ya, tapi ada juga selain kabar gembira, ada ancaman bagi orang yang kafir, orang yang murtad, orang yang mengerjakan dosa besar, maka mereka akan terancam untuk masuk neraka. Ada hukuman, ada kabar gembira. Ya, hukumannya bisa dilemparkan di neraka, yang mana juga terdapat 7 lapis neraka, yang dimana itu diletakkan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan di dunia. Besaran dosa apa yang telah kalian lakukan di dunia ditebuskan di neraka. Itulah ancaman dalam Al-Quran. Itu adalah metode pembelajaran mau'izatil hasanah, masih tahu mana yang basyiro wa nadhiro. Tapi kalau kalian buka dalam Al-Quran, lebih banyak kabar baik dibandingkan kabar buruk, karena Allah selalu membukakan taubatnya. Selain itu ada metode teladan, ya, metode teladan. Yang ketiga itu adalah metode teladan. Teladan apa? Mencontohkan yang baik. Itu adalah salah satu bentuk dakwah. Gak perlu pakai kata-kata, kalian contohkan beribadah yang sering di mushola atau masjid, ya, mencontohkan dengan cara menolong orang lain, mencontohkan senang berbuat baik, itu adalah bagian daripada dakwah. Kita langsung mengamalkan, jadikan contoh bagi keluarga, bagi contoh bagi masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, metode mau'izatil hasanah adalah dengan cara petuah atau nasihat. Ya, berikanlah nasihat kepada keluarga kalian, nasihat yang baik, petuah yang baik, agar kalian memenuhi kewajiban dalam berdakwah. Sebagaimana dalam surah An-Nahl, kita semua umat Islam, ya, baik imannya kecil atau besar, ya, walaupun Islam biasa saja, kita punya kewajiban untuk berdakwah. Walaupun ilmu kalian sekecil apapun, yang kecil itu yang disampaikan. Menurut kalian itu benar, memang kalian pernah mendengar di ceramah dari guru, dari pengajian dan lain-lain, itu adalah benar, sampaikan.
balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku kata Rasulullah walaupun cuma satu ayat. Rasulullah menyampaikan dengan ulama menyampaikan kita mendengarkan daripada ulama sama kita mendengarkan perintah dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mau'izatul hasanah. Dan yang terakhir adalah wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ahsan itu adalah kata paling, akbar paling besar, ahsan paling baik. Maka saat kita metode hikmah nggak mempan, metode mau'izatul hasanah nggak mempan, maka metode ketiga ini adalah orang-orang kufar kebanyakan, orang-orang yang berbeda agama, orang-orang berbeda pemikiran. Maka adalah metode terakhir yang dilaksanakan adalah metode debat. Jangan langsung memakai metode debat dulu kalau belum melaksanakan metode hikmah dan mau'izatul hasanah. Metode debat adalah langkah terakhir, dan debatnya bukan debat yang membuat perkelahian, permusuhan, enggak, tetapi debat yang cara yang baik. Maka orang yang memiliki metode yang terakhir ini adalah orang yang berintelijensi yang cerdas. Ya, salah satu ulama yang menggunakan metode debat ya seperti ulama yang terkenal secara fenomenal sekarang ini adalah seperti Dr. Zakir Naik. Ya, beliau menghafalkan Al-Quran dan juga Alkitab daripada agama non-Muslim, sehingga dia dapat membandingkan, ya, dan dapat membenarkan ajaran Al-Quran setelah dia berbandingkan dengan ajaran Alkitab lainnya. Sehingga orang-orang yang beragama non-Muslim banyak yang menjadi Muslim setelah berdebat dengan beliau. Ya, dengan cara apa? Dengan cara debat dengan cara yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah pernah bertemu dengan para pendeta, ya, setelah berdebat dengan Rasulullah, banyak yang memeluk Islam karena perkataan beliau, karena sikap beliau, karena teladan dari Rasulullah. Setelah ketemu, ya, bahkan negeri Syam aja takut kalau para pendeta pergi ke Mekah. Kalau karena kebanyakan para pendeta kalau sudah bertemu dengan Rasulullah, lihat ciri-ciri kenabian, dasar bujur ada dalam diri Rasulullah, mereka meninggalkan ajaran Alkitab mereka dan memeluk Islam. Nah, dari itu semua, maka marilah kita selalu berdakwah. Ya, minimal kita dengan kata-kata, gak bisa dengan kata-kata, dengan perbuatan, mencontohkan dengan teladan. Ya, lebih baik lagi kalau kalian menjadi orang yang intelektual, bisa berdebat dengan cara yang paling baik, tidak menimbulkan kekerasan dan permusuhan. Nah, mungkin itu saja dari Bapak materi kita pada hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugas di samping ini. Ya, seperti biasa kalian kumpulkan pada form di deskripsi pada video ini. Jangan lupa kalian komen nama kelas dan sebut kata hadir. Untuk materi surah tentang metode debat akan disambung lagi insyaallah pada minggu depan dengan surah Al-Mudaththir. Nah, itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.